Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Gelar acara Istana Berkebaya, Jokowi nilai kebaya karakter bangsa Indonesia. Lintasan uji SIM bentuk huruf S resmi diberlakukan untuk masyarakat. Mahkamah Agung kabulkan permohonan kasasi terdakwa Ferdi Sambo CS. Ribuan massa buruh terlibat ricuh dengan petugas kepolisian di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Kabel udara putus tersangkut truk, sejumlah pemotor nyaris jadi korban. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka acara Istana Berkebaya yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Jokowi menilai kebaya merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia. Acara Istana Berkebaya adalah bagian dari rangkaian HUT RI ke-78, sekaligus memamerkan keindahan dan kebudayaan bangsa Indonesia pada tahun 2023 ini. Pada acara Istana Berkebaya, Presiden Joko Widodo mengenakan baju sadaria berwarna hitam dengan sarung berwarna hijau yang disarungkan, sedangkan Ibu Iriana mengenakan kebaya encim berwarna merah. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju turut hadir untuk memeriahkan acara Istana Berkebaya. Dalam jumpa pers bersama awak media, Jokowi mengatakan bahwa kebaya merupakan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang anggun, lemah lembut, dan juga sopan serta bersahaja. Jokowi juga berharap dengan adanya acara seperti Istana Berkebaya, masyarakat Indonesia kembali gemar menggunakan kebaya di berbagai kegiatan. Ya, kita ini kan ingin mengenalkan kembali agar kita kembali kepada karakter dan kepribadian Indonesia. Karena sekali lagi, kebaya adalah karakter masyarakat Indonesia. Wanita Indonesia yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan, yang bersahaja. Saya kira tadi nampak dalam Istana Berkebaya tadi, dan saya kira ini terus harus dilakukan dengan gencar, tidak hanya di Jakarta tapi di daerah-daerah dengan kebaya masing-masing. Karena ada kebaya encim di Jakarta, nanti ada kebaya gaya Sunda, gaya Jawa, gaya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada kebaya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan atau FKHAN menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 7 Agustus 2023. Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh ratusan anggota FKHAN yang membawa banner untuk ditujukan kepada pemerintah agar segera menerbitkan peraturan khusus untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan atau Nakes dan Non-Nakes FKHAN menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 7 Agustus 2023. Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh ratusan anggota FKHAN yang mengenakan seragam putih-putih dan membawa banner ataupun poster yang ditujukan kepada pemerintah agar segera menerbitkan peraturan khusus untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ketua Umum FKHAN Sepri Latifan menyampaikan, aksi unjuk rasa yang dilakukan di kawasan Monas pada Senin pagi merupakan aksi kedua kalinya. Sepri menyebut ada sejumlah hal yang diperjuangkan oleh FKHAN, yakni diantaranya memperjuangkan kepastian status dan juga kesejahteraan upah. Selain itu, Sepri juga menyebut peserta aksi menuntut untuk revisi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 pasal 99 ayat 1, 2, dan 3 tentang manajemen P3K. Yang jelas aksi hari ini bukti reaksi dari teman-teman yang masih belum terakomodir tahun kemarin. Akhirnya teman-teman mendorong kembali untuk unjuk rasa aksi damai nasional jilid 2. Jadi masih membawa
harapan yang sama dari tahun kemarin. Kita memperjuangkan 3 hal, yang pasti memperjuangkan kepastian status, kesejahteraan upah, dan juga memperjuangkan regulasi. Di dasar perjuangan 3 poin itu, kesejahteraan upah, kepastian status, sama regulasi dalam rekrutmen ASN nanti. Bagaimana kita dorong regulasi ini harus berpihak kepada teman-teman yang sudah mengabdi tentunya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Lintasan uji SIM terbaru sudah diberlakukan untuk masyarakat DKI Jakarta di Satpas SIM Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mayoritas para pemohon SIM mengaku tidak mengalami kesulitan dengan lintasan baru tersebut. Lintasan baru berbentuk huruf S yang sudah diresmikan Kakor Lantas Polri pada Jumat lalu, Senin sore mulai dioperasikan untuk para masyarakat yang hendak mendapatkan surat izin mengemudi sepeda motor. Sejumlah pemohon SIM terlihat sangat antusias dengan lintasan yang baru diresmikan ini. Eman, salah satu pemohon SIM yang sudah 2 kali gagal, menganggap lintasan baru ini sangat memudahkan warga untuk melewati uji tes berkendara. Dengan abang siapa namanya bang? Eman. Ya. Ini ujian yang keberapa bang ikutnya bang? Yang ketiga. Oh sebelumnya sempat gagal berarti? Gagal. Kenapa bang gagal ya bang? 8 nama U tuh. Susah. Oh trek yang tracknya. angka 8 sama yang huruf U itu ya? Bang, ini gimana bang tanggapannya setelah diubah trek baru ini bang, gimana bang? Gampang, ngomong banget. 3 kali gagal mulu. Alhamdulillah sekarang ya. Kalau baru nyampe gitu kan agak capek gitu, harusnya kan ntar dulu gitu, ngeliat dulu. Atau enggak latihan dulu lah gitu, ngeliat langsung langsung bisa. Soalnya ini agak lebar gitu, gampang sih. Kalau untuk waktunya sendiri bang, lebih efisien yang ini atau trek yang lama bang? Kalau lebih ini sih mendingan yang ini nih cepat. Kalau ono kan ada penuh tantangan tuh, ada jejak, terus angka 8 sama U tuh terakhir tuh, suka itu tuh. Selain itu, seorang pemohon SIM lainnya yang sudah 5 kali gagal mengikuti tes uji praktek SIM dengan menggunakan lintasan lama mengaku lintasan baru ini dianggap lebih efisien dan menghemat waktu. Ujian praktek SIM ini bang? Udah 5 kali. 5 kali? 5 kali? Sebenarnya 6 kali sama ini. Oh 6 kali? Sama yang sekarang. Itu selama 5 kali itu apa kesulitan di uji praktek ini? Mungkin ini ya untuk mencapai kecepatan motor di atas 30 karena saya gagalnya di situ mulu. Yang jejak atau ngalapan itu nggak jadi kesulitan atau gimana? Kalau bagi saya sih, saya udah terbiasa itu, jadi nggak sulit bagi saya. Itu 5 kali itu selama berapa bulan atau berapa tahun? Itu lengkap sih, sekitar 2 bulan lengkap gitu. Oh. Ya lebih mudah sih, benar kata petugasnya. Jadi lebih nggak bertele-tele juga gitu, nggak kayak yang trek sebelumnya. Artinya langsung lulus ya bang? Iya langsung lulus yang sekarang. Terus sekarang merepresentasikan jalanan raya sebenarnya nggak? Iya benar, ya itu yang saya bilang sebelumnya, nggak bertele-tele, nggak kayak trek yang sebelumnya gitu. Sementara, pihak Satpas SIM Polda Metro Jaya mengatakan dibandingkan dengan lintasan lama, jumlah kelulusan pemohon SIM di lintasan baru ini cukup drastis. Sebanyak 346 dari 350 pemohon SIM dinyatakan lulus uji praktek. Dengan perubahan ujian praktek yang baru ini, yang kemarin itu kan ada ujian angka 8, kemudian zigzag ya Pak ya, itu lebih susah. Perkiraannya mungkin 100 peserta ujian mungkin antara 20 yang lulus. Terus dengan ujian praktek yang baru ini malah lebih bagus Pak, lebih baik. Kira-kira yang lulus antara 80 lebih, yang nggak lulus antara 4 orang. Pak, tapi trek baji apa aja Pak? Yang pertama adalah rem keseimbangan Pak, rem keseimbangan, kemudian U-turn memutar balik, kemudian membentuk huruf S, terakhir reaksi menghindar. Mungkin ada di tes ini Pak? Di ujian praktek ya Pak ya, yang daftar pada hari ini kira-kira 350 orang, terus yang gagal 4 orang Pak, 4 orang, jadi total yang lulus hari ini 346. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Permohonan kasasi dari terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf
diterima ataupun dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dari terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf diterima ataupun dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi mengatakan, putusan terhadap permohonan kasasi disampaikan dan dipimpin oleh Hakim Agung Suhadi dan 4 anggota hakim lainnya, Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti dan Yohanes Priyana, yang memutuskan hukuman Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup dari sebelumnya yaitu hukuman mati. Selain Ferdy Sambo, 3 terdakwa lainnya yaitu Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga mendapat pengurangan hukuman. Adapun hukuman untuk Putri Chandrawati menjadi 10 tahun dari hukuman 20 tahun pidana penjara, mantan ajudan Ferdy Sambo, Ricky Rizal mendapat 8 tahun dari 13 tahun pidana penjara, dan mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf berkurang menjadi 10 tahun dari 15 tahun pidana penjara. Kasasi atas nama terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang diputus pada hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023, terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. 2. Nomor perkara 814K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rizal Wibowo, putusan PN pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan, pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023, terdakwa Kuat Ma'ruf, PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4. Nomor perkara 816K garing PID garing 2023, terdakwa Putri Chandrawati, PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kejaksaan Agung merespon keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo.
Kejagung mengatakan pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Kejaksaan Agung merespon keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo. Kejagung menyatakan masih menunggu surat keputusan dari Mahkamah Agung terkait hal tersebut. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya menghargai dan menghormati apa yang menjadi hasil keputusan Majelis Hakim pada persidangan kasus Ferdi Sambo. Dirinya menuturkan apa yang menjadi pertimbangan dan tuntutan oleh jaksa penuntut umum sudah diakomodir oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Lebih luas terkait dengan mekanisme persidangan untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Dirinya mengatakan hal tersebut sudah dianulir dalam putusan nomor 20 tahun 2023 sehingga jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali. Bahwa kami sangat menghargai dan menghormati apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung, tentunya tim Majelis Hakim Mahkamah Agung yang dibacakan kemarin oleh Karo Humasnya, dan kami patut menyampaikan dan banyak teman-teman media juga yang menanyakan apa sikap Kejaksaan Agung, karena putusan belum kami terima secara lengkap dan utuh, tentunya kami harus menunggu putusan. Namun demikian ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman media, bahwa seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Ya, misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Ferdi Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup, dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kemudian untuk perkara atas nama Ricky Rizal Wibowo, kami tuntut juga 8 tahun, tapi diputus juga 8 tahun. Kemudian untuk perkara PC Putri Chandrawati, kami tuntut 8 tahun, bahkan diputus 10 tahun. Kemudian untuk perkara Kuat Ma'ruf juga kami tuntut 8 tahun, tapi diputus 10 tahun. Artinya apa yang menjadi keinginan teman-teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya sudah diakomodir dengan baik. Kemudian kami akan menunggu proses selanjutnya adalah pengiriman salinan putusan secara utuh dan lengkap, dan akan kami pelajari. Tapi ada hal-hal yang perlu kami sampaikan, apakah sikapnya ke depan seperti apa. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Dari Jakarta, Raka Sentanu, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyerahkan rekomendasi hasil diskusi bedah kasus penyalahgunaan wewenang ekspor CPO ke Kejaksaan Agung pada Rabu siang. BMSI mendesak agar Kejagung segera menetapkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai tersangka. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyerahkan rekomendasi hasil diskusi bedah kasus penyalahgunaan wewenang ekspor CPO ke Kejaksaan Agung pada Rabu siang. Koordinator BMSI Sayuti menyatakan pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut dan mendesak Kejagung agar segera menetapkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjadi tersangka. Erlangga dinilai harus bertanggung jawab yang diyakini sebagai pejabat pembuat kebijakan. Memang kami dengan beberapa kawan-kawan BEM ini kita memang tidak langsung ketemu dengan Dampitsusnya atau kemudian pengambil kebijakan di sini. Kami jika misalkan dalam segera mungkin ini tidak ada tindak lanjut terhadap kami akan kembali dengan gaya lain. Gaya lain mungkin dengan demo sebesar-besarnya di sini. Kalau ini kita mengambil jalur akademis, hasil diskusi kita serahkan. Jadi saya minta kepada Kejaksaan Agung ya segera jangan tanggung-tanggung untuk mengambil keputusan untuk memproses AH itu sendiri. Karena kami mendiskusikan ini jadi bukan tidak ikut-ikutan, malah ini adalah otak
otak dari segalanya. Oke. Karena nggak mungkin ini statusnya kena. Iya, Licin Way udah masuk. Jangan sampai kemudian ini kan pesuruh nih. Iya. Jadi pasti ada otaknya. Ini yang harus diambil duluan seharusnya. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kericuhan terjadi antara ribuan massa demonstran dan petugas kepolisian. Hal itu terjadi saat rombongan kendaraan sejumlah aliansi buruh dihalau oleh para petugas di Jalan Es Parman, tepatnya di Persimpangan Tomang pada Kamis siang. Kericuhan antara massa demonstran dan petugas kepolisian ini tak terhindarkan di saat rombongan kendaraan buruh yang akan melintas di Jalan Es Parman, tepatnya di Persimpangan Tomang, dihalau petugas Kamis siang. Kedua belah pihak yang sempat bersih tegang terlibat aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Kericuhan ini terjadi di saat iring-iringan demonstran dari berbagai aliansi buruh yang berasal dari daerah Tangerang, Banten dan sekitarnya hendak menuju Istana Negara dihalau petugas hingga memicu gesekan antara massa buruh dengan aparat kepolisian. Jumlah massa yang tak sebanding dengan jumlah petugas membuat aparat kepolisian sempat kewalahan, di mana massa aksi akhirnya berhasil menerobos melintasi Jalan Es Parman menuju Istana Negara. Dewi Wulandari, salah satu massa demonstran, mengaku massa buruh sebelumnya telah mengajukan surat pemberitahuan ke Mabes Polri sejak 2 minggu lalu untuk meminta izin guna melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan mereka. Namun di lokasi, rombongan buruh mendapatkan penghadangan oleh aparat hingga memicu kericuhan. Kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh, ya, serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Banten, kita bergabung untuk menuju ke Istana Negara untuk menuntut Bapak Jokowi mencabut Omnibus Law hari ini. Gitu. Jumlah massa kami sekitar 20.000 serikat buruh, serikat pekerja yang ada di seluruh Banten. Gitu. Nah, surat pemberitahuan itu sudah jauh hari, bahkan 2 minggu sebelum aksi ini sudah masuk ke Mabes Polri, sudah diberitahukan ke Kapolda juga Banten. Makanya kami sangat kecewa tadi ada keadaan di depan tersebut, ya kan. Kami hanya meminta kami lewat saja, ya, bukan dihalang-halangi gitu. Tapi ini kami sangat kecewa karena dihalang-halangi. Kami sudah memberitahukan dengan baik, kami bernegosiasi dengan baik, tapi tetap dihalang-halangi. Jadi bukan kami memprovokasi, buruh tidak pernah memprovokasi. Kami hanya menuntut hak kami, tapi justru aparat dan pemerintah yang memprovokasi kami hingga kami turun di jalan. Ya, penghadangan. Kami sudah memohon dengan baik, bernegosiasi dengan baik. Surat pemberitahuan sudah masuk 2 minggu sebelumnya, tapi mereka tidak bisa berargumen kami bisa boleh lewat. Hanya dihalangi saja. Dewi Wulandari dari Fakultas GFBI Kota Tangerang. Terpantau sebanyak 20.000 massa buruh dari berbagai aliansi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Omnibus Law yang mereka nilai merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pusat Polisi Militer TNI telah melakukan pemeriksaan terhadap Mayor Dedi usai dirinya mendatangi Polrestabes Medan hingga terjadi perdebatan dan viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, kedatangan Mayor Dedi untuk meminta penangguhan hukum keponakannya yang ditahan akibat pemalsuan tanda tangan jual beli tanah. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsda TNI Agung Handoko mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Mayor Dedi. Hal ini merupakan dampak kejadian Mayor Dedi bersama 13 rekannya yang mendatangi Polrestabes Medan beberapa waktu lalu. Agung menjelaskan, kejadian berawal saat keponakan dari Mayor Dedi ditahan oleh Polrestabes Medan akibat kasus pemalsuan tanda tangan jual beli tanah. Kemudian, Mayor Dedi mengirimkan surat penangguhan penahanan keponakannya kepada Polrestabes Medan. Setelah itu, Agung menyebut Kasat Reskrim membalas melalui pesan singkat dan keberatan atas permohonan penangguhan penahanan lantaran keponakan Mayor Dedi bernama Ahmad Roshid memiliki 3 laporan kepolisian yang masih diselidiki. Agung menambahkan bahwa pihaknya akan menyerahkan persoalan ini ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Puspomat. Jika tidak ditemukan adanya unsur pidana, Puspom TNI memastikan bahwa para personil TNI yang mendatangi Polrestabes Medan akan dikenakan sanksi atau hukuman disiplin.
Adapun menurut Danpuspom TNI, kedatangan Mayor Dedi bersama 13 rekannya secara berombongan tersebut dinilai tidak etis dan dianggap sebagai upaya show of force kepada penyidik atau mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Hasil keterangan yang bersangkutan berawal dari ditahannya saudara yang bersangkutan atau keponakannya atas nama Ahmad Rosid Hasibuan oleh Polrestabes Medan terkait dengan kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah. Setelah mengetahui keponakannya ditahan, DFH melaporkan pada atasannya, dalam hal ini Kakumdam Bukit Barisan, untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum kepada keponakannya tersebut. Selanjutnya, DFH mengajukan surat tertulis kepada Kakumdam pada tanggal 31 Juli 2023 untuk diberikan fasilitas bantuan hukum dalam proses hukum yang dihadapi oleh saudara Ahmad Rosid Hasibuan di Polrestabes Medan. Saudara DFH minta jawaban tertulis atas surat yang sudah dikirim oleh Kakumdam. Karena tidak ada jawaban tertulis, pada tanggal 5 Agustus 2023, DFH bersama rekan-rekannya mendatangi Polrestabes Medan yang akhirnya bertemu dengan Kasat Reskrim yang sebelumnya sempat ditemui oleh Kasat Intel. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. 2 kabel udara milik provider telekomunikasi yang membentang di atas Jalan Palmerah, Jakarta Barat terputus akibat tersangkut truk yang melintas pada Rabu malam. Sejumlah pengendara motor nyaris menjadi korban akibat tersangkut kabel yang putus tersebut. Inilah rekaman video milik warga saat kabel udara milik provider telekomunikasi yang membentang di atas Jalan KS Tubun Palmerah, Jakarta Barat putus usai tersangkut truk pada Rabu malam. Dalam video ini nampak kedua kabel sudah melintang di jalan, sementara agar tidak semakin menjuntai ke jalan, warga secara swadaya mengikat kabel yang kendor dengan menggunakan forklift. Menurut penuturan warga yang ditemui Kamis siang tadi, putusnya kabel udara ini akibat tersangkut oleh truk yang melintas dari arah Tanah Abang menuju Kemagisan. Saat peristiwa terjadi, membuat sejumlah pengendara motor terkena imbas kabel yang putus, namun tak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Pas ada truk dari arah sana, udah dibilangin pelan-pelan, soalnya kabelnya ada yang langsung dikit, pas begini nggak dikit, akhirnya ketarik sampai sini tempat bengkel, udah gelantungan semua udah, jadi udah bawa semua kabelnya. Putusnya sih enggak, cuman kayak udah kendor semua. Ada pengendara yang kesangkut, Bang? Ya beberapa. Pengendara motor, terus ada juga yang mobil terus di bawahnya. Pas bajunya banyak kan motor dan baju. Tapi nggak luka-luka ya, Bang? Cuma nyangkut doang, nggak ada aliran kayak nggak ada. Itu optik apa sih? Kabel apa sih? Kabel Telkom apa? Telepon nggak? Oh, telepon bukan listrik ya? Enggak. Nggak ada api. Bukan PLN berarti ya? Enggak. Kemarin sempat sudah dari pihak PLN juga kesini juga kemarin, ada polisi juga ini kemarin buat lalu lintasnya kemarin. Kejadian jam berapa itu, Bang? Kejadiannya jam 9-an lebih. Bang, itu korban nggak kenapa-napa kan, Bang ya? Korbannya nggak kenapa-napa. Cuman kesangkut dikit. Kesangkut doang ya. Cuman agak panik gitu, takutnya kayak ada aliran listriknya. Jadi ada panik.
Kalau korban lukanya nggak ada. 2 orang saksi mata diketahui telah dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dari unit Gakum Polres Metro Jakarta Barat guna kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia mengunjungi kantor DPP Projo dalam rangka silaturahmi politik di kantor DPP Projo Jalan Pancoran, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan menyamakan visi misi agar PSI dan Projo dapat berkolaborasi dalam menghadapi Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, didampingi jajaran pengurus PSI lainnya mengunjungi kantor DPP Projo dalam rangka melakukan silaturahmi dan diskusi terkait isu politik dan Pilpres 2024. Grace menyampaikan sesama pendukung Jokowi sejak awal, PSI dan relawan Projo sepakat untuk kembali melakukan kolaborasi dalam hal memastikan program-program kerja Presiden Jokowi tak terhenti sampai di 2024 saja. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Badan Pemilihan Presiden DPP Projo, Panel Barus. Dirinya mengungkapkan pertemuan Projo dengan PSI kali ini tidak spesifik membahas nama calon presiden yang akan didukung di 2024, melainkan lebih terfokus dalam membahas tantangan yang akan dihadapi ke depan. Pilpres 2024, Projo dan PSI bisa kolaborasi, bisa dalam satu gerbong, bisa dalam satu front, dalam suksesi kepemimpinan nasional ke depan. Gitu. Tadi dalam diskusi juga kita bicara tentang, belum bicara calon, tapi bicara tentang tantangan zaman ke depan. Selalu kita diskusinya itu, tidak ujuk-ujuk bicara nama. Apa sih tantangan ke depan menurut PSI, menurut Projo? Kita melihat ada urusan ketidakpastian global. Kita pengen Indonesia menjadi pemain utama dunia internasional. Lalu yang kedua, kita pengen ekonomi kita lompat, gitu ya. Yang ketiga, kita juga merasa bahwa kebutuhan akan persatuan nasional semakin kuat. Yang keempat, kita sama ini, pengen kepemimpinan ke depan mau melanjutkan pembangunan untuk rakyat seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, kira-kira kalau bacaan tantangannya ini, kira-kira siapa nanti yang bisa menjawab tantangan ini? Itu juga tadi diskusinya ke sana. Tapi sebelum ke nama-nama, kita bicara tentang tantangannya dulu. Sama platform perjuangan yang kita akan titipkan di calon pemimpin ke depan. Jadi nggak beli kucing dalam karung ya sih. Gitu. Terima kasih Pak. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.